وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده تبارك الله تعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق اللهم ارحمنا بالقرآن صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati, pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, kesehatan dan kehidupan. Mudah-mudahan sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita menjadikan umur kita umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur-umur yang mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan amal-amal soleh, dan semoga mudah-mudahan dengan sisa-sisa umur yang Allah berikan untuk menjadikan kita beramal soleh, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesabaran dan keistiqomahan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu telah mengingatkan kepada kita, sayati ala nasi zamanu sabiru fihim ala dinihi kal qabitu ala jamri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang masanya kepada manusia orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnahku seperti memegang bara api. Jadi ma'asyiral muslimin, orang-orang yang sabar, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang teguh membersamai sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini sangat berat. Maka ketika orang-orang yang sabar di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti memegang bara api. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang hadir pada kesempatan di pagi subuh yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang akan diberikan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, minggu-minggu ini kita telah menyaksikan gelombang demonstrasi di berbagai macam belahan dunia. Di negara-negara muslim terjadi demo besar-besaran akan pelecehan terhadap Rasulullah Muhammad SAW yang kita cintai dari seorang presiden Perancis. Mendengar Bapak Ibu, menyaksikan, marah. Ma'asyiral muslimin, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih berarti hadis yang diriwayatkan oleh imam besar, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang hingga dia mencintai aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi cintanya kepada anaknya, keluarganya dan seluruh manusia yang ada. Masya Allah, tidak akan sempurna keimanan seseorang sampai dia akan sempurna iman seseorang itu mencintai Rasulullah SAW melebihi cintanya daripada anak-anaknya, keluarganya, bahkan manusia seluruhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
kita berhak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita berhak memberikan ketaatan kepadanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paripurna, manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala utus di muka bumi ini. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basira wa nadhira, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Di dalam Al-Qur'an surat Saba 28, tidaklah aku mengutus seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia yang ada. Basyira wa nadhira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, basyira wa nadhira, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar peringatan, walakina aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Di dalam surah Al-An'am, arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat seluruh alam semesta. Di dalam kitab yang ditulis oleh Dr. Ragib Asirjani yang berjudul Rasul Uswatun lil Alamin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah teladan untuk alam semesta. Ma'asyiral muslimin, bagaimana kita tidak mencintainya, bagaimana kita tidak membelanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, salam wahai penduduk kubur, tempatnya orang-orang beriman. Insyaallah aku akan menyusulmu dan aku merindukan saudara-saudaraku. Hadir pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, bukankah aku adalah saudara-saudaramu? Bukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah orang yang tidak melihat wajahku, tidak bermajelis denganku, tidak menyaksikan turunnya wahyu, tetapi saudara-saudaraku ini mengimani aku, mencintai aku, membela aku. Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali mereka? Kata Rasulullah SAW, bukankah orang yang memiliki kuda berwarna hitam, di antara warna hitam itu ada warna putih, maka mereka akan mengenalinya. Kemudian kata Nabi SAW, saudara-saudaraku nanti akan datang pada hari kiamat, mereka dengan wajah yang sangat berseri-seri, wajah yang putih bersih, bekas-bekas air wudhu, dan aku akan menunggunya nanti di telaga. Ya ma'asyiral muslimin, wahai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah, kita memang tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena batas antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Tetapi kita hari ini ingin berusaha mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin berusaha yang jauh dari batas-batas negeri-negeri, waktu, zaman. Kita ingin berusaha menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mencintai dengan sunnah-sunnah beliau dan ingin menteladani akhlak beliau. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan dan akan ditunggu di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mencintainya beliau? Kenapa kita membela beliau? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik yang memiliki akhlak yang paling terbaik dan akhlak yang budi pekerti. Allah pencipta langit dan bumi. Allah telah menciptakan manusia sejak Adam
sampai manusia yang terakhir. Tapi satu-satunya manusia yang dipuji dari langit yang ketujuh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, wa inna la'alla khuluqin adzim. Insyaallah Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia sebagaimana kita dilahirkan dari rahim seorang ibu. Rasulullah SAW bergaul sebagaimana kita bergaul. Rasulullah SAW pernah menangis sedih ketika ditinggal anak tercintanya yang bernama Ibrahim, seorang anak laki-laki. Rasulullah SAW pernah mengalami kelaparan yang sangat dahsyat. Rasulullah SAW pernah mengalami luka-luka ketika perang Uhud. Rasulullah SAW pernah bergembira, pernah menangis sebagaimana kita. Tapi bagaimana Allah memuji dari yang langit yang ketujuh, wa inna la'alla khuluqin adzim. Sesungguhnya Rasul Muhammad memiliki budi pekerti yang paling agung, azim. Bagaimana kita tidak mencintainya? Bagaimana kita tidak membelanya? Bagaimana kita tidak menghormatinya? Karena memang beliaulah pemilik akhlak yang paling terbaik. Saat itu Sa'ad bin Hisam menemui ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya, "Ya Bunda Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kamu telah pernah membaca Al-Qur'an?" "Benar wahai Bunda." Itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhlak Rasulullah SAW tercermin dalam Al-Qur'an. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha membacakan qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un, dan seterusnya sampai ayat yang ke-10. Digambarkanlah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berakhlakul karimah. Bagaimana beliau tidak dicintai dan dihormati. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bertetangga dengan orang-orang Yahudi sekalipun, selama pribadinya Nabi yang dicaci dimaki, Nabi tidak pernah membalas cacian, kebencian tersebut. Nabi itu baru marah kepada manusia ketika dilecehkan agamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah ketika agama ini dinodai. Ketika pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah. Bayangkan ada seorang Yahudi yang buta, setiap hari yang keluar dari lisannya mengatakan, "Wahai penduduk Madinah, jangan kau percayai Muhammad. Muhammad adalah pendusta, pembohong." Dia adalah seorang yang majnun, gila. Nabi mendengar. Bahkan Nabi setiap pagi harinya membiasakan membawa makanan yang terbaik untuk Yahudi, bahkan disuapi dengan tangan mereka yang mulia. Bayangkan Bapak Ibu, Rasul ketika dihina, dicaci maki, padahal dia adalah Yahudi, buta lagi. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tangan yang mulia ini setiap pagi sebelum aktivitas dilakukan oleh Rasulullah SAW, Yahudi ini selalu dihampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan makanan yang paling terlembut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan yang paling terbaik. Masya Allah, sanggupkah kita? Inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah SAW wafat, kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada putrinya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai putriku, adakah sunnah yang ditinggalkan oleh aku? Adakah salah satu sunnah yang dibiasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ditinggalkan aku?" Nampaknya tidak wahai ayah. Hampir seluruh sunnah-sunnah Rasulullah SAW kau kerjakan. Tetapi ada satu sunnah yang belum kau kerjakan wahai ayahku. Apa itu? Suamiku Rasulullah SAW Muhammad senantiasa membiasakan memberikan makan terhadap Yahudi di pinggiran kota Madinah. Bergegaslah Abu Bakar, tak pernah menanyakan oleh putrinya apakah makanan yang diberikan, merek apakah yang diberikan. Kemudian dia berangkat, kemudian dia berikan makan itu. Kemudian orang Yahudi bertanya, "Siapakah engkau?" "Akulah orang yang terbiasa memberikan makan kepadamu." "Bukan, tidak seperti ini biasanya. Yang memberikan makanku biasanya dengan santun lembut dan makanannya halus. Ini berbeda dari biasanya."
Saat itulah menangis Abu Bakar As-Siddiq. Menangis. Tahukah wahai Yahudi, orang yang setiap pagi memberikan makanan kepadamu, itulah manusia yang paling mulia. Manusia yang setiap hari engkau caci, engkau maki, itulah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu orang Yahudi tak tahan, bergetar jiwanya, bergetar seluruh tubuhnya, lalai air matanya. Muhammadkah itu? Iya, Muhammad. Kemudian memeluk Abu Bakar, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhal muslimun, begitulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam orang Yahudi tersebut. Kemudian saya akan menceritakan satu kisah yang menarik, yang mungkin belum pernah di antara kita mendengarkan kisah ini. Dari sekian ribu sahabat, ada seorang wanita namanya Nusaibah binti Ka'ab, atau yang dikenal dalam sejarah Sirah Nabawiyah, beliau dijuluki Ummu Umarah, ibunya para pemimpin. Bagaimana seorang wanita ini ingin membuktikan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salah satu Nusaibah ini adalah wanita yang pertama kali masuk Islam di kota Madinah dari Mus'ab bin Umair. Beliau bersuamikan Zaid dan anak beliau bernama Abdullah dan Hubaib atau Habib yang disebut dalam sejarah. Tatkala suara gemuruh, suara kuda rombongan orang-orang kafir Quraisy memasuki kota Madinah menuju Gunung Uhud, tempat di mana perang terjadi di antara kaum muslimin dan kafir Quraisy. Saat itu Nusaibah di waktu malam sedang berjaga, kemudian membangunkan sang suaminya Zaid, wahai suamiku yang kusayangi, nampaknya pasukan kafir Quraisy telah datang, bangunlah. Dan diambilkan sebelah pedang. Inilah pedang, ambillah kuda, jangan engkau kembali pulang sebelum kemenangan. Kemudian memacu kudanya sang suami dari Nusaibah. Nusaibah ini dalam sejarah dijuluki perisainya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita perisai tamengnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zaid berangkat ke medan perang di perang Uhud melawan musuh-musuh Allah dari kafir Quraisy. Kemudian setelah beberapa saat datanglah utusan mengabarkan kepada ibunda Nusaibah kalau suaminya telah syahid di medan perang. Kemudian dia nampak gelisah, bukan karena sedih kematian sang suami, apalagi yang ingin aku sumbangkan, apalagi yang akan aku berikan dalam rangka untuk membela din, membela agama dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada apa-apanya. Kemudian anaknya yang masih umur 15 tahun, wahai anakku, maukah engkau membahagiakan ibunda? Mau, wahai ibunda. Apa yang ingin kutunjukkan? Apa yang ingin kuberikan? Berangkatlah kamu bersama Rasulullah SAW. Dengan gagah perkasa, ya, anaknya Nusaibah berangkat untuk membela din ini, membela agama ini. Kemudian, masya Allah, Nusaibah melihat pertempuran yang tidak sebanding
Saat itu Rasulullah SAW dengan pasukan pemanahnya telah mendapatkan kemenangan. Tapi karena ada kelalaian 50 pemanah yang turun untuk merebutkan harta ghanimah, sehingga Nusaibah melihat keadaan ini semakin gentar, semakin kacau jiwanya, ingin membela. Padahal tugasnya seorang wanita hanya membawa logistik dan membawa obat-obatan untuk para prajurit-prajurit yang terluka. Tapi melihat keadaan seperti ini, Nusaibah melihat Rasulullah SAW terpukul mundur menuju ke Uhud, Nusaibah mengambil alih sebagai seorang wanita, mengambil pedang dan menaiki kuda laksana seperti singa yang sedang mengamuk mengobrak-abrik pasukan. Bayangkan, wanita wahai bunda, seorang wanita wahai ayah, keterbatasan fisik, tetapi ketika Rasulullah SAW ingin menjadi sasaran pembunuhan, ketika din ini diinjakan, hatinya memucah, hatinya naik, ingin membela kehormatan Islam, ingin membela kehormatan Nabi SAW. Nusaibah akhirnya tampil menjadi seorang wanita kesatria tanpa ada tandingnya saat itu, mengobrak-abrik barisan musuh, sampai-sampai Nusaibah itu mendapatkan 12 sabetan pedang. Bayangkan, 12 sabetan pedang demi membela din ini, membela Rasul, demi cintanya yang ditunjukkan kepada Rasulullah SAW. Bu, Pak, beliau mengikuti 6 peperangan besar Nusaibah ini. Peperangan Khaybar, peperangan Yamamah, peperangan Hunain, peperangan Uhud, bahkan Muslim Al-Khazzab ketika ada nabi palsu, bahkan yang menaklukkan yang membunuh Muslim Al-Khazzab adalah putra beliau namanya Abdullah dan Wahsy. Tapi apa, ketika peperangan Uhud sudah selesai, luka beliau itu 12. Bahkan luka yang paling parah itu di bahu dekat leher ini, Bu. Apakah menangis? Apakah mengeluh sakit? Tidak, tak ada yang keluar. Bapaknya beliau meninggal dunia, suaminya meninggal dunia. Bayangkan orang-orang yang dicintai meninggal dunia perang Uhud. Ketika dia terbangun dari kelelahan saat habis peperangan, apa yang terdetik dan keluar dari lisannya Nusaibah seorang wanita ini? Apa yang ditanyakan? Bagaimana kabarnya Rasul Muhammad SAW? Padahal tergeletak, ayah kandungnya meninggal dunia, suaminya meninggal dunia. Yang ditanyakan apa kabarnya Rasulullah SAW? Para sahabat mengatakan Nabi baik-baik saja. Belum tentram jiwanya, belum puas jiwanya, sampai pengen dia melihat di mana Rasul kalau dia bukti masih selamat. Akhirnya ketika diperlihatkan Nabi masih sehat, apa dikatakan? Musibah ayah meninggal, musibah suamiku kecil musibah ini selama Rasulullah Muhammad SAW masih selamat. Bayangkan ayahanda, bunda, bapak, ibu, selama Rasulullah SAW itu selamat, sehat, walafiat, kecil musibah kematian ayah dan suaminya. Padahal itu sudah tertusuk, tersabet pedang, 12 sabet pedangan, luka yang menganga. Bahkan luka yang di sini kata para penulis sirah, Nusaibah itu menanggung luka 1 tahun baru sembuh. Bayangkan, seorang wanita ini, Pak. Inilah pembela-pembela Rasulullah SAW. Apa bukti kaum muslimin yang hari ini junjungan kita yang akan memberikan syafaat kepada kita, yang akan menunggu di Telaga Al-Kautsar ketika Nabi SAW dilecehkan, dihina? Apakah ada dalam jiwa kita ada rasa pembelaan? Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah jaminan di dalam surat Al-Imran di ayat yang ke-31. Perhatikan ayahanda, bunda, bapak, ibu yang saya cintai karena Allah, calon-calon penghuni surganya Allah ini. Tidak akan sampai kita mendapatkan cintanya Allah, tidak akan mendapat ampunan dari Allah, dan tidak ada jaminan kita akan dimasukkan surganya oleh Allah sampai harus bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat Al-Imran di ayat 31. Katakanlah, jika engkau ingin mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini syarat agar kita dicintai oleh Allah. Syarat agar kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Syarat agar kita dimasukkan surganya oleh Allah, maka kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehebat apapun manusia di muka bumi ini, secerdas apapun intelektual manusia ini, ketika hidupnya tidak mengikuti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak akan selamat. Tak akan selamat. Yang menjamin keselamatan hidup kita, karena kita semuanya yang hadir, yang tidak hadir, dan bahkan seluruh manusia apapun agamanya hari ini, itu semuanya adalah umatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah penutup semua para nabi. Tidak ada para nabi, nabi penyempurna dari seluruh din yang ada. Al-Quran penutup risalah yang ada. Jadi tidak ada lagi umatnya Isa, tidak ada umatnya Musa. Yang ada hari ini umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maukah dia Yahudi kah, Nasrani kah, apakah namanya dia, itu semua umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau umatnya Nabi hari ini tidak ingin menteladani Nabi, tidak akan pernah ada jaminan dia selamat. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Nabi yang mengatakan seluruh umatku ini akan masuk surga kecuali yang enggan, yang tidak mau. Wa man atoni dakhal jannah wa man asani faqad aba. Siapapun dia, kata Nabi, dimanapun dia keberadaannya, apapun status sosialnya, apapun pendidikannya, apapun jabatan dan kekuasaannya, selama dia hidupnya mengikuti aku, jalanku, petunjukku, risalahku, dia berhak masuk surga. Dan siapapun dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun sukunya, bangsanya, statusnya, kehidupannya, kalau dia tidak mengikuti, membangkang dari jalanku, sungguh dia akan tersesat masuk neraka. Jadi ukuran selamat kita, bagaimana kita mencintai Allah, tapi caranya harus mengikuti Nabi. Tidak bisa, tidak. Allah cuma menurunkan tentang perintah solat, tapi bagaimana cara solat, Nabi yang mencontohkan. Sallu kama ra'aitumus sholli, solatlah sebagaimana aku solat, kata Nabi. Tidak bisa kita buat cara sendiri. Bermuamalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling jujur di muka bumi ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yaumil akhir wa dzakarakallahu katsira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki teladan yang paling terbaik. Teladan yang paling terbaik. Tidak ada lagi teladan yang paling terbaik di muka bumi ini kecuali kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa cacatnya, Bapak Ibu? Rasul pemimpin negara, pemimpin yang paling jujur, manusia yang paling dermawan, manusia paling pemberani, seorang ayah yang menjadikan anak-anak dan cucu-cucunya menjadi ahli surga seluruhnya. Jangan dibayangkan Rasul itu malaikat, bukan. Rasul itu dilahirkan dari seorang wanita menyusu, bermain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pedagang yang paling jujur, tidak pernah curang sekalipun. Kok bisa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami menghantarkan seluruh ummahatul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga semuanya. Kita punya istri satu, belum tentu istri kita dijamin masuk surga karena kepemimpinan kita. Rasul semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang guru pendidik, dosen, menghantarkan 114.000 sahabat menjadi manusia-manusia terunggul dan terbaik kualitas hidupnya di muka bumi ini. Abu Bakar As-Siddiq, Umar,
Utsman, Ali, ya. Dan sahabat yang terakhir meninggal dunia, Musa Al-Ansari. Sahabat-sahabat yang dididik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendidik tabiin, mendidik tabiin, menjadi generasi terbaik yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 300 tahun lamanya. Khairu qarni summa ladina yanahum, summa ladin disebut 3 kali. Sebaik-baik generasi disebutkan 3 kali. Generasi sahabatku, setelahku dan setelahku. Inilah yang telah menjadi contoh teladan terbaik. Ma'asyiral muslimin, bahkan ada 4 kriteria. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dalam surat An-Nisa ayat 69. Siapa yang tidak rindu di antara kita ingin berjumpa dengan para nabi, orang-orang yang terbaik, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian level yang dibawanya adalah para siddiqin, level bawahnya para syuhada, level bawahnya adalah para solihin. Dan itu insya Allah kalau kita istiqomah di atas jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan jumpakan nanti di surga. Di mana jaminannya? Buka surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika alladziina an'ama Allahu minan nabiyyin 'alaihim minan nabiyina was-siddiqina was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah, mencintai Allah, mentaati Rasul dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faulaikal ladina, mereka ini akan dikaruniai nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmatnya itu? Ma'al ladina alaihi minan nabiyina wasiddiqina suhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka kelak akan dimasukkan ke dalam surga bersama 4 golongan manusia terbaik ini. Mereka akan jumpakan, mereka akan pertemukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, terdiri dari para nabi. Masya Allah, Bu, alangkah rindunya kita ingin berjumpa dengan Nabi, Bu. Pak, tak terbayangkan, tak tergambarkan kalau sekarang di museum di Damaskus, dibuka di Damaskus di Turki sana, baru rambutnya saja dimuseumkan. Dari sebagian yang ada peninggalan fisiknya Nabi itu, katanya ada rambutnya Nabi yang dimuseumkan. Itu Masya Allah, harum semerbak, tercium harum. Bagaimana nanti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjumpai kita, wajah beliau berseri-seri melihat kita, bagaikan rembulan, akan menyapa kita satu persatu, Bu. Masya Allah, siapa yang tidak rindu dan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan disapa, akan dijumpai satu persatu umatnya nanti, diberikan syafaat yang paling terutama itu. Inilah orang-orang yang berhak mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kemudian Allah akan jumpakan dengan 4 manusia-manusia terbaik yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam satu hadis dari Abu Hurairah, kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakunallahu wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah, wa yaqra' yauda fi kufri kama yaqra'u ayudafa finnar. 3 hal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila dimiliki, ada dalam jiwa seseorang, maka seseorang itu baru akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Manisnya iman tidak bisa diungkapkan oleh ungkapan kata-kata yang merdu sekalipun, tidak bisa dinyanyikan dengan nyanyian apapun. Halawatul iman itu akan bisa dirasakan jiwa-jiwa orang apabila ada 3 hal ini.
Apa yang 3 hal itu Bapak Ibu? Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahum. Yang pertama, jiwa itu akan merasakan halawah, lezat, manisnya iman. Maka apabila ayakunallah, menjadikan Allah dan Rasulnya dicintai daripada selain keduanya, diutamakan kecintaannya kepada ini. Masya Allah. Kalau ini sudah ada dalam kehidupan kita, maka ibu, bapak, saya yang hadir pada kesempatan ini tidak akan pernah berat melaksanakan ya ketaatan kepada Allah. Bagaimana kita akan berat ya? Mencintai Rasulullah berarti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demi 2 kekasih yang selalu berdampingan namanya ini. Ketika disebut Allah pasti disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan tidak ada dalam Al-Qur'an itu disebutkan Nabi itu namanya langsung, tidak ada. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain disebutkan Musa, ya Ibrahim. Tidak ada Rasul dalam Al-Quran itu. Semuanya adalah kalimat-kalimat. Inna arsalnaka ya Nabiullah. Nabi disebutkan. Begitu menunjukkan kemuliaan. Tidak ada 2 nabi yang disebutkan di dalam solat ataupun dalam bersolawat, kecuali adalah 2 nabi kekasihnya Allah, yaitu Ibrahim alaihissalam dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila jiwa ini menyatu 3 hal, maka betapa kita akan melaksanakan seluruh rangkaian amal ibadah menjadi sebuah rangkaian amal ibadah yang ringan dan mudah. Bagaimana tidak? Karena sesungguhnya ketika kita beramal soleh, 2 hal ini pasti harus menyatu. Dan inilah syarat diterimanya amal ibadah kita, hanya ini. Kalau bukan karena ini Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan akan ditolak oleh Allah semuanya. Amal ibadah kita sampai ke langit. 2 hal ini, mencintai Allah dan mencintai Rasul. Mencintai Allah berarti mengikhlaskan seluruh amal ibadah hanya kepadanya. Kepada Allah kita tunjukkan, bukan selainnya. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti cara-cara beribadah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Enggak boleh kita beribadah ya asal-asalan, enggak boleh. Maka ketika kita sudah ikhlas karena Allah mencintai Nabi, Masya Allah, ketika kita sholat 2, maka akan ringan sholat 2 kita. Bagaimana sholat 2 kita tidak ringan? Karena sholat itu untuk Allah dan sholat 2 dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya saat kita bersedekah? Karena sesungguhnya sedekah itu adalah perintahnya Allah untuk mencintai Allah, dan caranya kita bersedekah bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita. Sholat tahajud, sholat qobliyah dan ba'diyah selama 12 rakaat, puasa yaumul bid, semuanya ini, kehidupan ini apabila dalam jiwa kita ini untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW, nggak ada yang berat Ibu. Ada ya seorang sahabat ini ya, Insya Allah kalau kita ceritakan sahabat-sahabat ini, ya Allah, kita ini tidak ada apa-apanya, sekuku hitamnya saja kita nggak ada levelnya dengan sahabat-sahabat. Padahal dia dulu adalah manusia-manusia yang rusak, akhlaknya rusak, ibadahnya nggak ada, ininya akidahnya boro-boro ya Bu ya. Tapi bagaimana ketika beliau tersentuh dengan risalah Nabi, bagaimana pembelaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masya Allah, ada seorang sahabat ketika hendak ingin digantung di tiang salib. Ya. Siapa namanya? Ahi Muhyiddin, saya gak lupa ini namanya. Zaid, bukan Zaid ya. Afan, nanti ingat.
ketika akan digantung dalam tiang gantungan, akan disalib oleh orang-orang kafir Quraisy, beliau cuma minta izin untuk sholat 2 rakaat saja. Akhirnya dia diizinkan oleh orang kafir Quraisy. Allahu Akbar. Kemudian sholat. Kalaulah bukan karena dia mengatakan saya takut dengan kematian, saya sholat ini akan aku laksanakan. Dia nggak ada rasa raut, rasa takut akan mati, itu tidak ada. Bergembira. Kalaulah bukan dikira saya ini takut mati, niscaya sholat ini akan aku perbanyak, rakaat demi rakaat dan sujud demi sujud. Di saat tali sudah dililitkan di lehernya, kemudian dia sudah disalib, ada seorang kafir Quraisy saat itu belum masuk Islam dan akhirnya masuk Islam, namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini termasuk salah satu pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ditawarkan Abu Sufyan kepada sahabat ini? Adi bin Hatim, ya baru ingat, Adi bin Abi Hatim, sahabat ini belum banyak mengetahui tentang Islam, Bapak Ibu. Wong ini di Mekah baru mendapatkan materi-materi tentang akidah, apa yang disampaikan oleh Abu Sufyan. Ya, Adi bin Hatim, andaikan posisimu ini aku ganti dengan posisi Muhammad yang akan aku salib, Muhammad yang akan aku gantung, kemudian posisi kamu saat ini aku ganti bersama keluarga dan anakmu. Kamu hidup bersama anakmu, bersama istrimu dalam keadaan aman. Kemudian posisi kamu itu aku ganti dengan namanya Muhammad. Di mana? Apa jawabannya kira-kira Bapak Ibu? Kalau kita mau dihukum seperti itu, kemudian ada tawaran hukuman lain, kira-kira apa jawaban Bapak Ibu? Ya udah, silakan ganti aja. Kan kita pengen aman kan, kita kan sebetulnya walaupun sudah sakit mau mati pun kalau bisa pengen hidup lagi kan, yakinlah, nggak ada cita-cita ya ada orang menunggu orang mati, udahlah mudah-mudahan cepat mati, nggak ada, pengen dia obatkan. Apalagi ini sudah jelas nyawa taruhannya, kematian jelas berada di hadapannya, udah dililit ya tali ya, kemudian sudah disalib, dibisiki oleh Abu Sufyan. Ya Adi bin Hatim, andaikan Muhammad posisinya di sini, kamu aman bersama istrimu. Di mana? Wallahi, apa jawaban Adi bin? Wallahi, andaikan Nabi SAW tertusuk durian kecil saja di jarinya, aku tidak rela. Bayangkan itu jawabannya. Andaikan Rasulullah SAW di rumah saat ini tertusuk saja duri di kakinya, aku tidak rela. Itu pembelaannya, masya Allah. Ini Rasul Muhammad SAW dibela habis-habisan oleh para sahabat. Dia korbankan seluruh harta, jiwa, nyawanya demi din ini Bapak Ibu. Kalaulah bukan karena mereka ini Bapak Ibu, kita tidak akan pernah berislam. Kalau andaikan para sahabat-sahabat di saat itu bersama Nabi diboikot 2 tahun, memakan dari makanan yang dimakan oleh hewan-hewan ternak, kemudian mereka itu putus asa, maka sesungguhnya antara ini kita berterima kasih betul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur kita menjadi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu. Bersyukur kita hari ini ditakdirkan oleh Allah menjadi orang Islam yang risalahnya adalah disampaikan oleh manusia terbaik di muka bumi, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar kalau hari ini kita tidak dihadapkan Bapak Ibu sebagaimana sahabat-sahabat yang dihadapi. Ancamannya luar biasa, pembunuhan, pemboikotan, diusir, hijrah, jihad. Mereka berlapar-lapar. Tapi hari ini kita tidak menghadapi itu Bapak Ibu. Kita hanya pengen bagaimana Nabi dengan sunnah-sunnahnya, sholat kita tahajud, sholat duha kita, puasa Senin Kemis kita, puasa Yaumul Bid kita, infak sodakoh kita, bagaimana akhlaknya Nabi bertetangga, bagaimana muamalah kita jujur, jangan sampai membawa harta-harta haram di rumah kita yang akan menjadikan kita ini dijauhi dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai juga anak-anak kita ingin mencintai Nabi, pengen masuk surga Nabi, tapi anaknya pakai jilbab kita diam, keluarga kita tidak sholat, diam.
Ini bukan kecintaan kita kepada Nabi SAW, pengkhianatan kepada Nabi Muhammad SAW. Wong kita umatnya pengen masuk surga bersama Nabi, tapi melihat kemungkaran dalam rumah kita diamkan. Belum kita membela agamanya Nabi berperang, bukan taruhannya nyawa kita di medan jihad. Kita baru pengen bagaimana menjadikan keluarga kita cinta kepada Nabi, menteladan Nabi, berpakaian sebagaimana Islam, bermuamalah bagaimana Islam, akhlak bertetangga bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diminta hari ini. Insyaallah, kalau kita ada azam yang kuat, Bu, Bapak Ibu, kalau ada azam yang kuat, bisa. Suami yang lembut, sebagaimana Nabi tidak pernah mengkhianati istrinya. Tidak ada kita sedikit pun bisa menyerupai akhlaknya Nabi. Rasulullah SAW panglima perang tatkala berada di medan jihad, seorang kepala negara ketika ada di Madinah. Tetapi bagaimana dengan istrinya, Pak? Rasulullah SAW setiap hari itu, bukan setiap hari, setiap berangkat sholat itu menyempatkan mencium kita, dicium keningnya setiap hari, Bu. Tuntut itu, Bu. Begitu mesranya. Sebaliknya Bapak Ibu, Bapak minta sama ibu-ibu, Rasulullah SAW itu nggak pernah, jarang sisiran dengan tangannya, kecuali ya waktu-waktu tertentu. Tapi Nabi, istri tercintanya, pernahkah bapak-bapak disisiri sama istrinya? Pernah Ustaz cari uban, cari kutu? Lain. Memang betul-betul disisirin. Itu Nabi, mesrahnya begitu. Bahkan Nabi SAW makan itu Masya Allah, ya makan, kemudian minum itu satu gelas bersama Nabi. Di mana tempatnya bibirnya Nabi, disitulah Masya Allah. Nabi mandi bersama Aisyah. Nabi berlomba lari bersama istrinya. Bayangkan, padahal hajinya Nabi cuma 2 kali, umrohnya Nabi itu cuma 2 kali. Rasulullah SAW memimpin peperangan 21 kali Rasul menjadi komandan perang. Tapi sempat beliau itu lomba lari pada istrinya. Lomba lari, Bapak Ibu. Pernah Bapak Ibu lomba lari? Jangankan lomba lari, Rasul itu membantu memasak. Rasulullah menjahit pakaiannya. Lah ini jadi suami menang semuanya. Kopi pengen dibikinkan istrinya, baju pengennya sudah setrika bersih, nggak tahu mau tahu lantai mau bersih mau kotor, nggak mau tahu anak. Ini suami ego. Ini contohnya siapa ini? Ini bukan contohnya Rasul, nggak pernah kayak gitu. Sholatnya ia mencontoh Nabi, tapi kalau sudah kembali ke rumah, bagaimana dia mendidik anak? Nggak mendidik Nabi, nggak cara mendidiknya seperti Nabi. Ketika di masjid sholatnya sebagaimana sholat Nabi, tapi kalau sudah berdagang culas, nggak jujur. Ya puasanya Ramadan seperti puasanya Nabi, tapi kalau jadi pemimpin korupsi. Di mana ini? Ya Pak Sudirman. Di mana? Diperingati Maulid Nabi di kantor-kantor, tulis besar-besar di istana presiden, di kantor-kantor tulisannya teladanilah Muhammad, gombel. Mana? Teladan yang mana itu mana gitu loh. Nggak malu itu bikin spanduk besar-besar itu. Hari Kamis kemarin kan peringatan Nabi secara hari libur kan, sampai hari ini kita dapat liburnya. Di mana keteladannya itu, di mana? Nggak malu dia menisbatkan kepada Nabi. Sementara Masya Allah bertolak belakang seluruhnya dari akhlaknya Nabi. Nabi itu nggak pernah korupsi. Nggak pernah Nabi satu pun biji makanan yang haram pulang dibawa ke pulang. Nggak ada. Nggak pernah Nabi itu mencaci istrinya, itu nggak pernah. Bahkan Rasul belum pernah memanggil istrinya dengan sebutan nama. Nggak pernah Nabi itu menyebut nama-nama istrinya dengan gelar-gelar yang terbaik. Hei para suami yang ingin menteladani Nabi, contoh itu memanggil istrinya, bukan panggilan si gendut, si embem, bukan. Ya Humairah, nikmat kan? Coba nanti pulang dari sini panggillah, wahai dindaku yang kusayangi. Oh,
40 menjadi kaya 20 tahun lagi. Betul, ibu begitu. Ini Nabi bertetangga, Nabi tidak pernah bergaduh, nggak pernah Nabi itu, masya Allah. Ada ceritanya Nabi diam-diaman sama tetangga? Tidak ada. Ini sholatnya seperti Nabi, puasa sama Nabi. Sama tetangga sudah 3 tahun tidak kenal, tidak bertegur sapa. Nabi yang mana yang diikuti? Cobalah muhasabah diri Bapak Ibu. Kita kan akan ditunggu di telaga Al-Kausarnya Nabi nanti. Kita tidak melihat Nabi, tidak pernah berjumpa Nabi, tapi kita dirindukan. Kenapa? Karena kita menteladani Nabi, mencintai Nabi. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, ya, karena waktu sudah hampir habis. Ya, mari momentum ya Rabiul Awal yang banyak hari ini kaum muslimin di belahan dunia, bahkan di mana-mana sedang memperingati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya kelahirannya saja, bukan simbolis saja yang kita teladani, tetapi ayo kita cintawahkan di dalam kehidupan nyata. Kita teladanilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohlah bagaimana Nabi dalam berbuat semua dalam klinik kehidupan. Kalau kita ikut, ya Allah, nikmat Bapak Ibu, yakinlah nikmat, ya. Kemudian yang paling terpenting bagaimana kita bisa berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan saya hanya bisa berdoa kepada Allah atas diri saya, keluarga saya, mudah-mudahan istiqomah, dan kepada saudara-saudaraku, Bapak Ibu, ayahanda bunda di Masjid Al-Muhajirin, semoga kita semuanya yang hadir pada kesempatan ini orang-orang yang diteguhkan hatinya, dikuatkan imannya, diistiqomahkan sampai akhir hayat kita, dan semoga kelak kita bersama-sama bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.